Pengoptimalan kinerja pelayanan publik di lingkup pemerintah Kota Madiun. Komitmen kuat Kota Madiun tekan stunting. Berbagai event menarik digelar di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Penataan birokrasi sebagai upaya mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD terus dilakukan. Wali Kota Madiun Medi kembali melantik beberapa pejabat tinggi pratama serta memimpin apel pejabat di lingkup pemerintah Kota Madiun. Tidak hanya itu, pelatihan SDM untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat juga dilakukan dengan menggelar sosialisasi pengelolaan pengaduan layanan publik hingga pelatihan infografis. Berbahagia akan kita mulai persoalan kita di kesempatan. Gerbong mutasi di lingkup pemerintah Kota Madiun kembali bergulir. Kali ini sebanyak 8 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilakukan pergeseran jabatan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Pahlawan Religious Center PRC Jumat 17 Februari malam. Sebanyak 8 pejabat itu, yakni Toto Sugiarto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Suwarno, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Harum Kusumawati, Staf Ahli Wali Kota Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat, Subakri, Kepala Dinas Perhubungan, Agus Siswanta, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Heri Suartono, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agus Purwodakdo, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Sunardi Nur Cahyo, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. Dari 8 pejabat, 3 diantaranya masih berada di organisasi perangkat daerah OPD lama, namun tetap dilakukan pelantikan. Sebab Kepala OPD terkait sudah 5 tahun menjabat. Sesuai PP 11 2017, pejabat yang sudah menjabat 5 tahun dan memang masih diperlukan di OPD tersebut bisa diperpanjang melalui pelantikan. Karenanya, biarpun tidak bergeser, pejabat terkait tetap dilakukan pelantikan. Kebanyakan kepala OPD yang dimutasi adalah mereka yang sudah menjabat selama 5 tahun di OPD tersebut. Wali Kota Maidi menyebutkan pergeseran merupakan hal lumrah. Selain untuk penyegaran, juga karena memang sudah waktunya. Seperti dalam amanat PP tersebut, mereka melakukan pergeseran. Namun, memang ada yang tetap di OPD lama, artinya diperpanjang. Dan itu karena memang kemampuannya masih dibutuhkan di OPD ini. Wali Kota tak menampik ada sejumlah jabatan yang kosong, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jabatan yang kosong bakal segera dilakukan pengisian. Hal itu penting agar bisa segera tancap gas pelaksanaan APBD 2023. Selain itu, juga mulai menyiapkan perencanaan APBD 2024. Wali Kota berharap pejabat yang mendapat posisi baru untuk segera menyesuaikan diri. Harapannya langsung tancap gas. Jadi kan memang banyak pejabat kosong. Kalau pejabat kosong ya kita isi, ada yang kita geser sesuai dengan kompetensinya. Tetapi yang kosong kan tetap kita lelang. Banyak yang kita lelang nanti. Yang kita lelang kan ada berapa? 6 atau 5. Nah itulah harus segera kita isi karena apa? Kita akan ngegas APBD 2023. Kalau itu kosong kan trouble. Kalau trouble kan ya, padahal kita harus ngegas APBD 2003, menyiapkan APBD 2024. Kalau ini pimpinannya tidak ada, ya program-programnya akan mengalami drop. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kepada Wali Kota Madiun, hormat!
Wali Kota Madiun Maidi tidak pernah berhenti mengingatkan pejabat hingga staf di lingkungan pemerintah Kota Madiun untuk terus meningkatkan kinerja dan juga terus belajar dengan menggali ilmu yang lebih tinggi. Hal ini seperti disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu saat memimpin apel pejabat di Ngrowo Bening Edupark Senin 20 Februari 2023. Wali Kota menghimbau kepada organisasi perangkat daerah untuk mempertahankan pekerjaan yang sudah baik serta menambahkan atau melengkapi yang masih kurang, terutama dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota juga menyampaikan kegiatan di luar dinas yang akan segera dilakukannya. Untuk itu, mantan Sekretaris Daerah Kota Madiun tersebut menghimbau agar program pembangunan tetap berjalan. Wali Kota mengatakan, meski tidak berada di Kota Madiun, dirinya tetap memantau pemerintahan dari jauh, sehingga dipastikan pemerintahan di Kota Madiun tetap berjalan seperti biasanya. Wali Kota berharap kunjungan ke beberapa negara dalam waktu dekat ini dapat memberikan manfaat bagi Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Saya hormati wajib hukumnya saya Layanan pengaduan publik merupakan hak setiap masyarakat. Karenanya instansi seperti pemerintah daerah wajib untuk menyediakannya. Saat ini, layanan pengaduan publik sudah ada di Kota Madiun. Untuk meningkatkan kinerjanya, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DP MPTSP menggelar sosialisasi. Adapun sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik bagi ASN di lingkungan Pemkot Madiun 2023 berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun Rabu 22 Februari. Dalam kegiatan ini juga dihadirkan narasumber ahli yakni Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur Agus Mutakin. Sekretaris DP MPTSP Kota Madiun, Endang Purnawati Puspitaning Tias mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, tidak diskriminatif, dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Karenanya, sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman OPD dalam menetapkan kebijakan strategis untuk pengelolaan pelayanan aduan masyarakat. Dengan adanya layanan aduan ini, diharapkan kebijakan yang digulirkan pemerintah bisa semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perkembangan teknologi secara tidak langsung membawa perubahan terhadap penyampaian informasi. Selain harus cepat dan tepat, informasi publik juga diharapkan mampu disampaikan dalam bentuk yang menarik serta mudah dimengerti. Maka dari itu, keterampilan membuat infografis atau kumpulan visualisasi, grafik, dan sedikit teks yang dirangkai untuk memudahkan pemahaman audiens akan suatu topik diperlukan dalam pembuatan informasi. Sebagai upaya membekali dan memberikan keterampilan penyampaian informasi yang menarik, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Madiun menggelar pelatihan kepada kelompok informasi masyarakat atau KIM, anggota tim penggerak PKK dan PPID pelaksana. Hal itu seperti yang terlihat di GCIO Kota Madiun, Selasa 21 Februari 2023. Kesempatan tersebut dibuka oleh Ketua TPPKK Yuni Setiawati Maidi. Pada acara tersebut, dirinya mengapresiasi kegiatan yang digelar itu. Dengan adanya pelatihan ini, dirinya berharap para peserta memiliki ilmu baru seputar pembuatan infografis. Tak hanya itu, Yuni Maidi juga berharap pelatihan mampu meningkatkan kemampuan para peserta dalam menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan, gambar, hingga diagram dalam bentuk infografis. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lima kelurahan di Kota Madiun tengah bersiap mengikuti program Kelurahan Berseri tingkat Jawa Timur. Di samping itu, Kota Madiun memang memiliki komitmen kuat dalam menekan stunting. Di antaranya dengan menghadirkan Sekolah Orang Tua Hebat atau SOTH
dan edukasi untuk mencegah stunting. Selain itu, kesejahteraan para lansia pun turut diperhatikan melalui Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang. Lima kelurahan di Kota Madiun, yakni Patihan, Kuncen, Nambangan Lor, Kartoharjo, dan Kelon, telah berhasil memenangi Lomba Green and Clean tingkat kota tahun lalu. Kini, mereka bersiap untuk mengikuti program Kelurahan Berseri yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur. Untuk 5 kelurahan tersebut berupaya melengkapi seluruh persyaratan pendaftaran. Salah satunya studi tiru ke salah satu kelurahan yang telah mendapatkan predikat Kelurahan Berseri tingkat mandiri. Feti Indriani Arianti, Kabid Penataan Pengawas dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun mengatakan, DLH mengantarkan 5 kelurahan yang kemarin menang Green and Clean untuk studi tiru di Banjarjo sebagai salah satu indikator penilaian dalam program Kelurahan Berseri tingkat Pratama. Dalam studi tiru tersebut, para peserta belajar tentang beragam upaya pengelolaan lingkungan seperti pemilahan dan pengolahan sampah, kebun kejujuran, komposter, dan sebagainya. Setelah itu, para peserta mendapatkan sertifikat mengikuti studi tiru sebagai syarat administrasi menuju Kelurahan Berseri. Lebih lanjut, Feti mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 5 kelurahan yang telah mendapatkan predikat Kelurahan Berseri Mandiri, yaitu Banjarjo, Pandean, Taman, Manisrejo, dan Rejomulyo. Harapannya nanti untuk seluruh RW di Kota Madiun akan sudah mengikuti Berseri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Anak yang hebat dimulai dari orang tua yang hebat pula. Karenanya pemerintah Kota Madiun menggelar Sekolah Orang Tua Hebat atau SOTH. Setidaknya sebanyak 30 orang tua di Kota Pendekar sudah menamatkan sekolah parenting tersebut. Mereka akhirnya diwisudakan. Prosesi wisuda dilakukan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Basin Emil Dardak di Asrama Haji Kota Madiun Rabu 22 Februari. Tak hanya itu, wisuda juga dilakukan kepada 30 lansia yang telah selesai mengikuti Sekolah Lansia Tangguh Selantang. Proses wisuda juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi. Ketua Tim Penggerak PKK Pemerintah Provinsi Jawa Timur Arumi menyebut keberadaan kedua pendidikan ini penting dan perlu. Salah satunya untuk menekan stunting. Orang tua wajib terus diberikan pemahaman terkait tumbuh kembang anak, mulai sejak masa kehamilan hingga pengasuhan. Apalagi dalam pendidikan selama 3 bulan itu ada hal yang bisa dipelajari. Mulai merawat anak, menyiapkan gizi seimbang, hingga pendidikan usia dini. Tak heran, guru PAUD juga dilibatkan sebagai Trainer of Training atau TOT. Sementara itu untuk Selantang, Arumi menyebut pendidikan kepada lansia diharapkan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dalam menjalani masa tua. Lansia diharapkan tidak menjadi beban, namun tetap terlibat aktif dalam pembangunan. Karenanya perlu dilakukan upaya-upaya guna mengoptimalkan hal tersebut. Selantang di SOTH ini ada kewajiban ayah untuk ikut serta minimal kalau nggak salah tuh 4 kali. Jadi kalau kurang ibunya bisa nggak lulus. Oh, gitu. Berarti Dan peran sang ayah juga sangat penting dalam pendidikan anaknya. Betul, itu tujuan utamanya pada saat SOTH. Selain hanya materi-materi teknis ya, kemudian kalau untuk Selantang kita ingin usia lanjut itu atau lansia bisa punya kualitas hidup yang baik. Karena kalau kualitas hidupnya kurang baik, tentu mohon maaf walaupun misalnya kedengarannya nggak enak, tetapi ini yang banyak kita temui dilema di masyarakat. Lansia yang sakit-sakitan itu biasanya menjadi beban keluarga. Sebetulnya tidak menjadi beban kalau keluarganya itu sebetulnya rukun ya, dia harmonis, tidak akan menjadi beban. Tapi kalau misalnya sang anak atau keluarga kerabat yang lainnya merasa keberatan, itu yang menjadi repot. Kita menghindari terlantarnya lansia, kemudian kita
kita juga melihat potensi lansia menjadi salah satu support system yang baik sekali dalam keluarga, membesarkan cucu, membantu si anaknya, menjaga keharmonisan ini, jadi punya peranan penting. Jadi penting bagi lansia untuk kualitas hidupnya baik, secara fisiknya, secara mentalnya, kemudian tetap bisa produktif dan seterusnya. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi mengatakan, wisuda kali ini merupakan angkatan pertama. Kegiatan SOTH dan selantang juga terus berlanjut. Selain prosesi wisuda, juga dilakukan penyematan PIN kepada calon siswa SOTH dan selantang angkatan kedua. Setidaknya ada 60 siswa SOTH dan 60 siswa selantang. Siswa SOTH angkatan kedua berasal dari Kelurahan Klegen dan Manguharjo, sedangkan siswa selantang berasal dari Kelurahan Josenan dan Sogaten. Alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 22 Februari tahun 2023 kita sudah mewisuda gelombang pertama dari SOTH Sekolah Orang Tua Hebat dan Sekolah Lansia Tangguh di Kota Madiun ini. Alhamdulillah kita 30 dari SOTH dan 32 dari selantang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat sehingga hasil daripada pembelajaran itu sangat bermanfaat sekali bagi keluarganya, warga dan lingkungan. Sehingga dari sini kita tindak lanjuti gelombang yang kedua. Dari gelombang yang kedua ini nanti akan sama, yaitu kalau yang SOTH itu pembelajarannya 13 kali, sedangkan selantang SOTH 13 kali, selantangnya 11 kali. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya menekan angka stunting membutuhkan kerjasama dari berbagai sektor. Untuk itulah, organisasi profesi di Kota Madiun menggelar kegiatan khusus untuk mencegah stunting di Kota Madiun. Adapun organisasi profesi yang tergabung adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi Kota Madiun, DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Madiun, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau PAFI Kota Madiun, Puskesmas, dan Posyandu. Kegiatan dalam rangka Gebiar Hari Gizi Nasional ke-63 itu berlangsung di Posyandu Bougainville, Jalan Intinegoro, Gang 4, Kelurahan Demangan, Senin 20 Februari 2023. Dalam kegiatan ini disosialisasikan pencegahan stunting dengan protein hewani, ujar Ketua Persagi Kota Madiun, Kuku Kristiani. Pemeriksaan pun dilakukan kepada balita di posyandu tersebut, mulai dari pemeriksaan antropometri seperti tinggi badan dan berat badan, juga pemberian vitamin A, obat cacing, serta konsultasi gizi. Dalam kegiatan tersebut, PPNI Kota Madiun juga melaksanakan pemeriksaan penyakit tidak menular kepada balita, termasuk deteksi dini penyakit kronis pada balita, salah satunya TBC. Sedangkan PAFI Kota Madiun memberikan bantuan bingkisan protein hewani seperti telur omega 3 dan abon ikan gabus sebagai bagian dari kampanye pemberian protein hewani kepada balita untuk pencegahan stunting. Kuku pun berharap generasi penerus di Kota Madiun bisa bebas stunting seluruhnya. Untuk itu, dia menghimbau kepada para ibu yang memiliki balita untuk rajin memantau perkembangan anak melalui posyandu. Dengan begitu, tumbuh kembang anak bisa terpantau dan deteksi dini terhadap potensi penyakit kronis bisa segera diketahui. Harapan kita untuk mewujudkan generasi yang bebas stunting, kita sama-sama melakukan. Jadi semua sektor, baik itu dari posyandu, dari puskesmas, organisasi profesi, itu bisa memberikan edukasi, kontribusi untuk pencegahan stunting. Diskopo Kota Madiun melaporkan. Jaga stunting, anak sehat, generasi berkualitas. Kota Madiun kembali menjadi tuan rumah event besar, seperti halnya Festival Barongsai dengan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Tidak hanya itu, gelaran Parade Senja juga kembali dihadirkan di Kota Pendekar. Selain itu, untuk memupuk kecintaan dengan lingkungan dan budaya sejak dini, digelar pula lomba fashion show berbahan dasar barang bekas serta lomba pacelaton bahasa Jawa.
Gelaran Lion Dance Festival Wali Kota Madiun Cup resmi dibuka Sabtu 18 Februari 2023. Kompetisi yang mempertemukan tim barongsai dari berbagai daerah di Jawa Timur dibuka oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan atlet. Berkat kerjasamanya, kompetisi ini bisa digelar di Kota Pendekar. Tak hanya tingkat Jawa Timur, Wali Kota juga berharap gelaran serupa bisa digelar di Kota Madiun, namun berskala nasional. Dalam festival ini, sebanyak 13 tim barongsai perwakilan dari daerah yang ada di Jawa Timur berebut menjadi juara di kompetisi yang digelar di Gor Wilis Kota Madiun itu. Melalui kompetisi ini, diharap mampu mencetak atlet profesional barongsai dan membawa nama baik kota di tingkat nasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tim drum band Gita Nawabuana dari SMPN 9 Madiun berhasil memukau penonton dengan penampilan yang spektakuler dalam event Parade Senja, Jumat 17 Februari. Sebagai pembuka pada Parade Senja periode 2023, SMPN 9 berhasil menyedot perhatian masyarakat dengan menampilkan seni drum band yang berbeda. Mulai dari kostum pemain yang menggunakan pakaian khas Nusantara hingga penampilan tari tradisional yang digabungkan dengan musik drum band yang rancak. Tak kalah hebat, tim PBB Mandua Kota Madiun juga berhasil menampilkan gerakan baris berbaris yang kompak. Penonton pun turut larut dalam setiap pentas yang ditampilkan oleh peserta. Bahkan ikut memberikan penghormatan saat prosesi penurunan bendera merah putih di Balai Kota. Sedangkan event Parade Senja akan terus terselenggara setiap pekan guna menghibur masyarakat di Pahlawan Street Center. Tentunya dengan peserta yang berbeda-beda, sehingga sayang untuk dilewatkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dua orang siswa tampak asyik bercengkrama di atas panggung. Tak jarang mereka menunjukkan gestur antusias. Rupanya mereka sedang membicarakan kemajuan Kota Madiun. Cerita pun semakin seru karena keduanya menggunakan bahasa Jawa. Ya, itu adalah gambaran para peserta yang mengikuti lomba pacelaton bahasa Jawa yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun pada Senin 20 Februari 2023. Sebanyak 138 siswa dari 69 SD mengikuti perlombaan tersebut. Kepala Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan Kota Madiun, Slamet Haryadi mengatakan, masing-masing sekolah mengirimkan 2 siswanya untuk mengikuti lomba bertutur. Lebih lanjut, lomba pacelaton bahasa Jawa digelar untuk mengajak siswa nguri-uri budaya Nusantara, juga meningkatkan prestasi siswa. Selain itu, sebagai evaluasi kegiatan setiap Kamis di sekolah, yakni pembiasaan penggunaan bahasa Jawa selama 1 hari oleh guru dan siswa. Dalam lomba tersebut ada sejumlah kriteria penilaian Dewan Juri, di antaranya pengucapan bahasa Jawa, ekspresi, dan juga penampilan. Selain itu, pengetahuan materi atau isi pembicaraan tentang kemajuan Kota Madiun. Selain tingkat SD, lomba serupa juga akan digelar untuk siswa tingkat SMP. Melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa menumbuhkan kecintaan siswa terhadap budaya Nusantara. Juga pembiasaan budi pekerti yang luhur karena didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap oleh Wali Kota. Harapan pun Dinas Pendidikan lan para warga sedaya mugi-mugi kanthi lomba menika numbuhaken semangat para siswa anggenipun ngladi basa Jawa, anggenipun ngladi prestasi baik niku akademik maupun non akademik. Niku harapan kita sehingga para siswa menika saged dados siswa ingkang gadah pakarti ingkang luhur amargi didukung kalian Pak Wali dalam mewujudkan Madiun sebagai kota pintar, kota nomor 1 di Indonesia dan insya Allah dunia. Mekaten. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Satu persatu siswa keluar dari balik panggung. Dengan lincah dan centilnya, mereka berjalan berpasangan menyusuri catwalk. Bukan busana yang biasa, para siswa menggunakan pakaian beraneka bentuk yang terbuat dari barang bekas. Mulai kesatria dari negeri dongeng, Tinkerbell dengan sayap yang terbuat dari kardus, hingga putri dan pangeran dari kerajaan Garuda Kertas. Sukses ditampilkan Mbak Peragawati profesional. Penampilan tersebut digelar SDN Banjarrejo sebagai peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati tiap tanggal 21 Februari. Para siswa diajak peduli dengan lingkungan dan sampah agar tak hanya berakhir di tempat pembuangan. Kepala Sekolah SDN Banjarrejo, Jinem, ditemui usai acara, menuturkan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah melatih kreativitas siswa dan mengajak agar lebih menghargai lingkungan demi keberlangsungan masa depan, juga memanfaatkan sampah bekas untuk dibuat beraneka barang yang memiliki nilai jual. Sebelum diselenggarakan kegiatan tersebut, siswa diajak untuk mengelompokkan sampah ke dalam 3 kelompok, yakni sampah kertas, plastik, dan daun. Untuk sampah plastik akan dijual karena memiliki nilai ekonomisnya. Untuk sampah daun dibuat menjadi kompos. Sementara untuk sampah kertas dibuat berbagai macam kerajinan yang ditampilkan ini. Tak hanya fashion show, dalam kegiatan tersebut juga digelar pameran hasil karya siswa dari berbagai macam barang bekas, mulai rompi dari koran hingga kerajinan tangan dari kain perca. Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan ini, dirinya berharap dapat menumbuhkan kecintaan siswa agar peduli dengan sampah dan sadar akan menjaga lingkungannya. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan memanfaatkan sampah bekas menjadi sampah yang lebih kreatif, lebih berapresiasi terhadap perkembangan dari masa depan sekarang. Harapannya kami dari SDN Banjarrejo bisa untuk warga Banjarrejo bisa memanfaatkan sampah ini dengan lebih baik lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Dari Lurah Banjarrejo, untuk itu kepada Bapak Rahardadi, silakan. Setelah menyelesaikan sidang ujian proposal tugas akhir program dokter TAPD di Surabaya, Wali Kota Madiun Maidi segera kembali ke Kota Pendekar untuk melaksanakan tugas kepala daerah. Salah satunya menghadiri pertemuan dengan tokoh masyarakat di wilayah Kelurahan Banjarrejo Jumat 16 Februari sore. Dalam kegiatan hadir Ketua RT dan RW di wilayah Banjarrejo, perwakilan PKK setempat dan organisasi wanita. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dengan menyampaikan usulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan 2023, Pemkot Madiun fokus dalam hal penataan kota, termasuk menyelesaikan proyek pavingisasi, menuntaskan rumah tidak layak huni atau RTLH, serta penambahan PJU. Selain itu juga menyempurnakan proyek Smart City. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan kegiatannya dalam waktu dekat yang akan melaksanakan dinas ke luar negeri. Salah satunya ke Swiss untuk menjalin kerjasama beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keberadaan lapak UMKM kelurahan memang bukan sekedar tempat transaksi jual beli, namun juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya lomba burung berkicau. Hal itu seperti yang terlihat di lapak Kampung Induk Wisata Gedongan, Kelurahan Mangunarjo. Wali Kota Maidi pun memberikan apresiasi. Apalagi lomba bukan kali pertama digelar. Paguyuban sudah menjadwalkan rutin setiap hari Rabu dan hari Sabtu sejak Januari yang lalu. Hal itu tentu berdampak pada peningkatan transaksi di lapak. Peserta lomba pun juga cukup banyak, ada ratusan peserta dari berbagai daerah. Pada gelaran lomba perdana Januari yang lalu, setidaknya diikuti lebih dari 100 peserta, sementara gelaran kali ini lebih besar lagi. Wali Kota Maidi berharap kegiatan rutin digelar ke depan. Wali Kota menambahkan, lapak kelurahan juga harus memiliki keunikan tersendiri. Perlombaan burung bisa menjadi ciri khas lapak Gedongan Kelurahan Mangunarjo. Begitu juga dengan lapak Joglo Palereman Kelurahan Kelun yang khas dengan lomba memancing. Sementara lapak Bumi Semendung Kelurahan Klegen dengan ciri wisata di areal persawahan. Hal itu diharap menginspirasi lapak-lapak yang lain. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun sudah menghadirkan lapak UMKM di tiap kelurahan. Total ada 27 lapak.
Wali Kota berharap lapak bisa menjadi sentra ekonomi lokal kelurahan. Caranya, dengan semakin menghidupkan keberadaan lapak, ekonomi tingkat lokal yang kuat juga akan semakin menguatkan perekonomian skala daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Madiun menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Sun Hotel Madiun, Kamis 23 Februari. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah undangan dari LSM, akademisi, pelaku usaha, perwakilan organisasi profesi, dan perwakilan media massa. Kepala DPMPTSP Kota Madiun Ruli Dwi Ratnawati menuturkan bahwa FKP bertujuan untuk menyusun dan mengkonsultasikan pada publik tentang standar pelayanan dan prosedur dalam melaksanakan pelayanan perizinan di DPMPTSP, baik pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Ruli berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kinerja di DPMPTSP serta semakin mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Dengan kegiatan ini tentunya bisa membantu kami dalam menentukan tugas kami lebih baik lagi ke depannya, sehingga bisa ada masukan dari masing-masing pelaku usaha, masih dari Pak Akademisi, dan masukan dari kami, sehingga kami ke depannya bisa bekerja sesuai dengan arahan ketentuan yang ada di aturan itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Saat ini imunisasi pneumokokal konjugat vaksin atau PCV telah diberikan secara gratis di puskesmas yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Madiun. Imunisasi PCV ini menyasar kepada para balita. Pemberlakuan pemberian imunisasi PCV gratis ini merupakan implementasi dari kebijakan Kementerian Kesehatan. Maka dari itu, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Madiun berharap agar para orang tua memanfaatkan imunisasi PCV gratis ini. Kepala Dinkes PP dan KB Kota Madiun, Denny Uryani mengatakan bahwa imunisasi PCV ini bertujuan untuk mencegah infeksi virus pneumokokus. Virus ini menyebabkan radang paru atau pneumonia pada anak. Denny Uryani juga menghimbau para orang tua yang memiliki bayi berusia 1-12 bulan untuk segera mendapatkan vaksin ini. Lebih lanjut, dirinya mengatakan, imunisasi diberikan kepada bayi secara bertahap mulai dari usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Terkait persyaratan, tidak ada syarat khusus yang diberikan. Selama bayi dalam kondisi sehat dan tidak batuk pilek atau demam, diwajibkan untuk mendapatkan vaksin ini karena ini merupakan hak mereka untuk sehat. Di Kota Madiun sendiri, imunisasi PCV gratis sudah berlangsung sejak Oktober 2022. Sejak bergulir, antusiasme masyarakat cukup baik dalam menyambut imunisasi ini. Dengan adanya imunisasi PCV tersebut, Denny berharap seluruh anak khususnya bayi dan balita yang ada di Kota Pendekar bisa mendapatkan imunisasi tersebut agar terlindungi dari pneumonia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.